Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah kudus, layak disembah. Halo semua, kasih Tuhan selalu baru buat kita semua setiap detik dalam hidup kita. Amin. Saat ini saya mau membagi lagi roti hidup yang spesial dari Bapa kita yang super spesial, dari Mazmur 36 ayat 2 ya. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Wow, agak-agak serem ya. Jadi di sini dibukakan, mari sangat berhati-hati dengan perkataan dari pikiran maupun perkataan dari hati yang pastinya kalau menyimpang dari kebenaran. Karena semua perkataan yang berasal dari pikiran atau hati yang tidak sesuai dengan kebenaran firman, itu sama dengan perkataan tutur kata dosa atau penyesatan yang sangat dengan suka hati menyerang baik tubuh, roh maupun jiwa kita. Dan ini kepada semua orang, baik yang kenal Tuhan atau tidak. Jadi kita benar-benar harus punya saringan yang benar-benar kuat dalam hidup kita. Jangan sampai dengan gampang apa yang kita lihat,
apa yang kita dengar, itu kita izinkan dengan gampang merasuk ke dalam pikiran, apalagi masuk ke hati kita. Benar-benar hati-hati kita. Kita harus punya saringan yang jelas dan kuat. Karena kalau hal-hal demikian, baik perkataan atau yang kita dengar atau yang kita lihat, itu menyimpang dari takut akan Tuhan, atau kita bisa perkirakan sebenarnya, sekiranya Tuhan yang mendengar itu, Tuhan suka gak mendengar hal-hal demikian? Tuhan suka gak mengatakan hal-hal demikian? Begitu aja cara menyaringnya yang simple. Kita olah dulu sebelum benar-benar merasuk di pikiran dan hati kita, apapun itu. Karena kalau udah keburu kita izinkan masuk dengan gampangnya perkataan atau memori yang kita lihat atau apa yang kita dengar, cepat kita izinkan masuk ke dalam pikiran atau hati kita, lalu mulailah kita terngiang-ngiang akan hal-hal demikian. Makanya dikatakan di ayat ini, dosa bertutur di lubuk hati. Ya, hal yang kita izinkan masuk di pikiran dan hati kita, dia akan terus berbicara. Dia akan terus ngomong di roh kita, di pikiran kita. Enak loh ngelakuin kayak gini, enak loh mencuri milik orang, enak loh ngomongin orang, enak loh menggelapkan duit orang, bla 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 bla. Begitu banyak. Dan kalau kita tahu itu benar-benar menyimpang dari firman, benar-benar kita hindari, kita jauhi, kita lari dari situ. Tetap seperti kisah Yusuf yang lari dari godaan Tante Potifar. Kita harus lari dari situ. Dan kalaupun kita belum benar-benar mengerti kalau itu kata-kata penyesatan, kalau itu apa yang kita lihat itu sebenarnya Tuhan gak suka lihat itu, makanya selalu dalam kita melangkah, dalam kita menjalani hari, selalu kita awali hari kita dengan berkata, biarlah Tuhan yang ada di depan kita, yang menuntun kita, dan apa yang terjadi biarlah sesuai kehendak Tuhan. Jadi sama artinya kita izinkan Tuhan yang membentengi pikiran kita, hati kita, telinga kita, supaya tidak cepat terserang atau dirasuki sama penglihatan, sama pendengaran akan hal-hal yang sebenarnya berbau dosa atau yang menyimpang dari kebenaran takut akan Tuhan. Benar-benar kita harus hati-hati di sini. Mari terus punya saringan yang kuat dalam telinga kita, dalam mata kita, apalagi dalam hati kita. Jangan mau kita kecolongan, karena sekali masuk di hati, di pikiran sudah terlanjur masuk. Tidak gampang dapat kita keluarkan, karena dia akan terus menggorogoti, akan terus membuat kita terngiang-ngiang, teringat-ingat akan kenikmatan itu, akan keberuntungan itu, akan manisnya masa depan kalau melakukan itu. Padahal itu penyesatan, dosa, dan tidak sangat disukai sama Tuhan. Benar-benar kita harus punya saringan yang jelas dalam tubuh, jiwa, dan roh kita. Amin. Ayat 3, sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Nah, di ayat 3 ini sudah merasuk ke dalam diri seseorang tutur kata dosa tadi atau tutur kata penyesatan tadi. Jadi kan ada dikatakan sini sebab ia membujuk dirinya. Jadi ada dua oknum. Ia yang pertama itu adalah iblis atau dosa atau penyesatan.
dan yang membujuk dirinya itu adalah manusia, siapapun, baik yang kenal Tuhan atau tidak. Tutur kata dosa, bibit dosa akan selalu menyerang setiap orang. Dan di sini dikatakan sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Di sini adalah orang yang udah kebujuk, yang udah kemakan sama tutur kata dosa, sama rayuan penyesatan. Jadi manusia yang gampang terbujuk atau termakan rayuan dosa atau rayuan yang menyimpang dari kebenaran firman, dan karena sudah terbujuk, maka daging kita, daging manusia yang emang lemah pada dasarnya, akan dengan cepat mengikuti buayan penyesatan dosa tersebut. Sehingga setelah diri kita mengikuti itu, menyukai itu, mulai tertantang mengikuti itu, mulai tertarik untuk menyelidiki lebih dalam tentang bibit penyesatan, bibit dosa itu tadi, maka cepat atau lambat apa yang sudah merasuk di hati dan pikiran kita pasti buahnya akan tampak. Pasti buah dari dosa itu akan tampak keluar. Ibarat dari hati pasti muncul keluar, teraplikasi dalam tindakan, dalam perkataan yang benar-benar gak benar dan salah, sehingga orang di sekitar tidak terberkati, bahkan membenci perbuatan demikian atau perkataan dari bibit dosa demikian. Jadi bahaya sekali kalau ibarat saringan hati, saringan pikiran kita, saringan mata kita udah jebol, udah keburu jebol, atau kita buka pintu saringan hidup kita untuk masuklah semua tutur kata iblis, tutur kata dosa atau penyesatan. Karena benar-benar akan membuahkan ibarat bibit yang ditanam sedikit demi sedikit menjadi bukit. Ibarat sesuatu yang ditanam sedikit demi sedikit menjadi bukit. Jadi ayolah, kalau kita tahu itu tidak berkenan, itu dosa, itu menyimpang, ayo cepat datang ke Tuhan, mengaku sungguh-sungguh dan minta ampun, dan biar Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Jangan mau kita menjadi rumah singgahnya dosa atau penyesatan, atau lebih parahnya lagi iblis dalam hati kita. Jangan mau. Memang sejak Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, memang bibit dosa itu ada di hidup kita karena dosa turunan. Tapi semakin kita melekat sama Tuhan, kuasa Tuhan itulah yang memampukan kita menang atas dosa. Tapi betapa bodoh lagi kalau kita tambah dosa-dosa baru yang ingin merasuk di hidup kita, dan kita tambah lagi, kita jadikan perpustakaan dosa lah hati dan hidup kita jadinya. Sudah ada dosa turunan yang kita perangi sampai saat ini, kita tambah lagi dosa dari luar, karena si jahat memang punya segala cara untuk menyerang kita, dan kita emang gak punya kekuatan untuk menangkisnya atau membuat saringan hidup kita tetap kenceng di luar Tuhan yang menolong kita, yang pegang saringan hidup kita. Jadi ayo benar-benar kita terus melekat sama Tuhan, supaya Tuhan sadarkan kita ketika kita pun sudah terlanjur mengizinkan tutur kata dosa, bibit penyesatan, tipu muslihat si iblis ibarat bertelur, ibarat kalau nyamuk bertelur lah dia dalam hati kita.
Dan lama-kelamaan sedikit demi sedikit menjadi bukit, pasti tertumpah melalui cara kita memandang sesuatu, pasti penuh bawaan negatif terus. Baik dari bertutur kata, penuh tutur kata negatif terus. Baik dalam mendengar sesuatu, langsung negatif banget cara mendengarnya. Hati-hati, karena bibit dari surga, bibit dari kebenaran itu pasti selalu mengarah ke hal yang positif, membangun, mendukung, membangkitkan, menghidupkan semangat. Tapi kalau di hidup kita yang ada, kita seolah-olah suka mendengar yang negatif, suka melihat yang negatif, suka membicarakan yang negatif. Apalagi kalau sampai suka di komunitas yang negatif, yang buruk. Hati-hati, sama artinya ada bibit dosa, bibit si jahat, bibit penyesatan yang sedang singgah di hati, roh, dan pikiran kita. Dan semakin lama dia singgah, semakin bertelur dan berbuahlah dia. Dan tampaklah dalam hidup kita sehari-hari, dan betapa tidak memberkati sekitar kita, keluarga kita, dan benar-benar tidak menjadi dampak yang baik. Dan ujung-ujungnya nama Tuhan tidak dipermuliakan melalui hidup kita. Makin jauhlah kita dari segambar dan serupa dengan Tuhan. Padahal itulah kerinduan Tuhan menciptakan kita, supaya kita segambar dan serupa dengan Dia dalam karakter, dalam perkataan, dalam pola pikir, dalam sikap hati, dan semua aspek. Jadi ayo jangan mau menjadi tuan rumah atau tempat singgahnya tutur kata dosa, bibit dosa, atau penyesatan. Kita patahkan, kita hancurkan, kita buang dia di dalam nama Yesus. Mari terus kita isi pikiran kita, hati kita, hidup kita dengan kebenaran firman, dengan perkataan positif, dengan kasih karunia, dengan hikmat Tuhan, sehingga yang kita hasilkan dalam hidup kita adalah perkataan yang baik juga, kebenaran firman juga, dan pasti memberkati, bahkan berdampak, bahkan ada kuasanya kalau kita izinkan tutur kata firman kebenaran yang ada dalam roh dan hati kita. Jangan sampai tutur kata dosa atau bibit penyesatan. Amin. Terus di ayat 4, perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Jadi di sini semakin merasuk ya. Tadi di awal-awal ada tutur kata dosa yang ingin memasuki hidup seseorang, terus orangnya buka celah, berbuahlah tutur kata dosa itu, keluarlah melalui sikap hidupnya dan tidak memberkati sekitarnya. Kemudian semakin parah, ternyata orang yang disukai untuk diserang sama tutur kata atau bibit dosa adalah yang sebelumnya di sini berlaku bijaksana dan berlaku baik. Bisa dikatakan yang takut Tuhan malah. Hati-hati banget kita. Kita yang benar-benar sedang mendekat sama Tuhan, sedang sungguh-sungguh melekat sama Tuhan, hati-hati banget. Tutur kata dosa, bibit penyesatan itu benar-benar mengintip kita selalu. Kita lengah sedikit, masuklah dia, bertelurlah dia dalam hidup kita, berbuahlah dia dalam karakter kita. Karena lama-kelamaan ketika semakin berbuahlah tutur kata dosa itu melalui hidup kita, melalui mulut kita, melalui karakter kita, melalui sikap hidup kita, maka di sini dikatakan perkataan mulut manusia yang sudah kemakan sama tipu muslihat dosa tadi, mulutnya penuh kejahatan, penuh buayan, tipu daya, dan ibarat sebagai penyalur kejahatan jadinya tubuh atau hidup kita. Kalau kita izinkan yang jahat atau bibit dosa itu bertelur, beranak cucu dalam hidup kita, kita menyalurkan ke orang lain jadinya.
perkataan yang negatif, pikiran yang negatif, pendengaran yang suka mendengar yang negatif, sikap hati yang negatif, yang penuh kejahatan, tipu daya. Akibatnya itu jadi kesukaan. Dan semua sifat-sifat baik yang Tuhan tanamkan di hidup kita tergeser, terhapus pelan tapi pasti. Mengerikan kan betapa berakar kuatnya bibit dosa ini kalau kita izinkan merasuki kita. Hati-hati. Di sini dikatakan perkataan mulut atau anggota tubuh akan semakin fasih untuk mengikuti buah dari bibit dosa itu sendiri. Sehingga semakin menghapus segala bibit baik dari Tuhan di hidup kita, bibit kebenaran, bibit takut akan Tuhan, bibit-bibit hal positif akan terhapus secara tidak langsung. Kita hapus sendiri kalau kita lebih mementingkan hal yang menyesatkan atau lebih mencontoh bibit-bibit dosa tadi kita lakukan dalam hidup kita. Hati-hati. Jadi sangat menentukan pertahanan di awal kita bagaimana. Sekali pertahanan di awal jebol, saringan hidup kita longgar, sekali dia udah masuk, benar-benar kita nggak bisa ngelawannya, akan semakin kita ikuti karena kita adalah daging, dan daging sangat bersahabat baik dengan bibit penyesatan, bibit dosa, karena daging itu dari dunia, bukan dari surga, roh yang dari surga. Jadi jangan sampai kita menggemukkan hidup kita, menggemukkan daging kita. Ini bukan secara jasmani, tapi menggemukkan nafsu, hawa nafsu kita dengan bibit dosa. Bibit dosa apa ya? Segala yang tidak berkenan dengan kebenaran. Amin. Terus di ayat 5. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Jadi ini benar-benar udah merasuk tadi ya. Merasuk ke diri orang yang sudah jebol di pertahanan awal. Jadi di sini tempat tidur bisa berarti orang atau oknum yang sudah terbiasa menghasilkan buah tindakan, buah pemikiran, buah perkataan dari bibit dosa atau bibit si jahat. Jadi di saat-saat luang pun, di saat-saat santainya pun, diibaratkan di saat istirahat pun, hati, pikiran, bahkan semua anggota tubuh akan selalu memikirkan dan berniat terus bagaimana melipat gandakan perbuatan-perbuatan dari bibit dosa itu. Semakin suka melakukan hal-hal yang negatif, bahkan menyebarkan ke orang lain, mempengaruhi orang lain, dan akan beranggapan kalau itu lumrah kok. Ngajak orang mencuri, ngajak orang berbohong, ngajak orang berzinah, ngajak orang merusak kesucian dirinya, itu lumrah kok. Parah banget kan? Dan lebih parah lagi, menjadi gairah sehari-hari, menjadi gaya hidup sehari-hari. Jadi benar-benar di sini jangan sampai kita jatuh ke dalam hal seperti ini. Benar-benar kita pegang Tuhan sungguh-sungguh, melekat sama Tuhan sungguh-sungguh, karena hanya kekuatan Tuhan yang membuat kita tidak dirasuki sama bibit penyesatan dan bibit dosa. Karena di hidup ini hanya dua pilihan, kita ikut Tuhan atau kita ikut si jahat. Kita nggak bisa ikut Tuhan dengan kekuatan kita. Dan kita nggak bisa menghindari bibit dosa dengan kekuatan kita juga.
Karena Tuhan yang kita izinkan di hidup kita selalu melingkupi kita, itu yang membuat kita bisa sanggup menjauh dari pengaruh-pengaruh atau dirasuki sama sifat-sifat gak baik, sifat-sifat buruk yang menyimpang dan segala dosa atau gak berkenan di hadapan Tuhan. Wow, ngeri banget ya. Betapa mengerikannya kalau sudah semakin merasuk dalam semua waktu-waktu yang dipikirkan bagaimana terus berbuat negatif, bagaimana terus berbuat jahat. Bahkan bagaimana supaya orang di sekitar juga ikut seperti yang dilakukan. Please, mari gaya hidup kita adalah di dalam Tuhan, mendekat sama Tuhan, suka mendengar kebenarannya, suka mendengar lagu-lagu yang memuji Tuhan. Bukan karena kita sok rohani, tapi supaya kita gak jadi rumah singgahnya, atau gak jadi duta si iblis di hidup ini. Karena sekali kita izinkan merasuki hidup kita, ya kita akan jadi seperti monster di dunia ini dan akan semakin menjauh dan bahkan enek dekat lagi sama Tuhan. Jangan sampai kita berubah jadi monster, jadi duta-dutanya si jahat. Terus di Mazmur 36, ini agak panjang, ayat 6 sampai 11. Dengan cepat aja ya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Ayat 11, lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Kenapa ini saya gabung? Karena ini satu kesatuan. Jadi di sini dibukakan benar-benar hanya dengan berbalik seutuhnya di dalam Tuhan melalui kasih-Nya, keadilan-Nya, hukum-Nya atau aturan-Nya, dan kita seolah terus memakan, menikmati kebenaran firman-Nya bagaikan memakan lemak dari firman-Nya Tuhan, dari nikmatnya firman-Nya Tuhan, ibarat nikmatnya lemak. Ketika kita menikmati itu, baik kasih-Nya, keadilan-Nya, hukum-Nya, lemak-lemak firman-Nya, maka itulah yang menjadi perisai kita, itulah yang menjadi tembok yang memisahkan kita dari bibit-bibit si jahat tadi, sehingga gak gampang merasuk mempengaruhi kita. Itulah tembok perisai kita, supaya bibit kebenaran Tuhan yang Tuhan titipkan di hidup kita ketika Dia menghembuskan roh-Nya sama kita supaya kita bisa hidup, supaya bibit kebenaran itu semakin bertumbuh kuat di hati, di hidup kita, di pikiran kita. Maka pasti, pelan tapi pasti, bibit dosa yang sudah sempat masuk di hidup kita akan semakin kurus kering. Diibaratkan ada dua makhluk yang singgah di hati dan hidup kita. Kalau kita gemukkan, kalau kita mau digemukkan sama lemak-lemak firman, maka bibit dosa yang udah sempat masuk di hidup kita akan kurus kering dan mati pada akhirnya. Gak berdaya mengikat kita lagi. Amin. Karena kita harus bisa fokus pada salah satu, gak bisa dua-duanya.
Kita harus bisa milih, dan ayo kita pilih bibit surga, bibit kebenaran, bibit takut akan Tuhan. Bukan hanya melalui perkataan, tapi melalui tindakan, dengan kita mendekat dalam hal-hal yang semakin mengenal akan Tuhan. Amin. Jangan mau kita babak belur di dunia ini. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, putri kesayangannya Bapa. Jangan mau kita digebukin, dibuat babak belur sama tutur kata dosa, bibit penyesatan. Jangan mau kita jadi rumah singgah si dosa, si penyesatan, si jahat. Apalagi menjadi duta, menyebar hal-hal jahat, hal-hal kutuk yang tidak menyenangkan Tuhan. Jangan mau kita jadi dutanya. Tolak dalam nama Yesus. Amin. Terus terakhir di ayat 12 dan 13, jangan kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku dan tangan orang fasik mengusir aku. Ayat 13, lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Amin. Jadi di sini dibukakan kembali, segeralah meminta pertolongan dari Tuhan ketika banyak serangan dari luar yang ingin menginjak-injak atau mengucilkan kita. Karena kalau kita takut akan Tuhan, percaya aja, akhirnya adalah pasti kemenangan bagi anak-anak yang mau melekat sama Tuhan. Dan akhir dari bibit kejahatan, bibit dosa, penyesatan, itu pasti adalah kehancuran bagi semua orang yang tidak takut akan Tuhan. Karena simpelnya, dosa itu tidak berkuasa sebenarnya. Iblis itu tidak berkuasa, memang sudah dibuang ke alam maut sebenarnya. Tapi yang membuat dia seolah berkuasa kalau kita manusia mengizinkan dia singgah di hati, hidup dan pikiran kita. Itu kita berikan nyawa baru ke si jahat atau si iblis. Sebenarnya dia gak berkuasa, dia udah mati kok di alam maut dan Yesus yang menang. Hello. Dosa gak berkuasa kecuali kita mau mengikuti dan melakukan dosa itu, atau hal-hal yang menyesatkan itu. Dan hati-hati banget bagi orang-orang atau oknum-oknum yang tidak benar-benar memegang Tuhan sebagai perisai hidupnya, akan gampang menjadi bulan-bulanan dan dirasuki sama hal-hal atau bibit-bibit jahat, bibit-bibit negatif, bibit-bibit dosa, penyesatan, sehingga akhirnya adalah pasti kehancuran, sama seperti akhir hidupnya iblis, kehancuran, kematian. Jadi manusia yang mengizinkan hidupnya terus dirasuki sama semua yang negatif, bibit iblis yang bukan dari Tuhan, ya bukannya Tuhan izinkan, tapi kalau memilih memiliki kutuk yang sama dengan si jahat, ya apa boleh buat, hidup adalah pilihan. Jadi terima kasih banget melalui firman ini kita diingatkan. Mungkin kita pernah jatuh dalam dosa, kita pernah terbawa dalam hal-hal negatif, tapi ayo kita berlari, kita menjauh dan kita pegang Tuhan dalam hidup kita. Karena di dalam Tuhan akhirnya pasti kemenangan, seperti Tuhan Yesus bangkit dari maut dan hidup dalam kekekalan. Itulah bagian kita kelak. Amin. Mari terus semangat di dalam Tuhan. Mari terus perbanyak bibit kebenaran dalam hidup kita. Mari terus perbanyak waktu-waktu kita melekat penuh sama Tuhan. Karena kita gak bisa apa-apa dan gak punya kekuatan apa-apa di luar
Bapa kita yang baik dan setia. Semua yang ada di dunia ini terbatas. Bapa kita yang baik, Tuhan kita yang baik, Yesus Kristus, Tuhan namanya, tidak terbatas, mengasihi kita tanpa syarat sampai pada kekekalan. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat ya. Haleluya, amin.